Baik, selamat siang. Perkenalkan kami dari Alur Tirta. Di sini saya berperan sebagai coach, yaitu nama saya Lestari Sandiwanti dan rekan saya Ibu Sumanti berperan sebagai coach. Baik, kami akan memulai percakapan coaching kami pada siang hari. Selamat siang, Ibu Sumanti. Apa kabar? Selamat siang, Bu. Kabar baik. Oh, baik. Ya. Gimana nih Bu Sumanti? Kira-kira apa ya masalah yang Ibu hadapi atau ada yang Ibu ingin ceritakan bersama dengan saya pada sisi coaching kita yang hari ini? Oh, ini Bu, saya ini eh, begini, masalah yang saya rasakan ini kan hampir 7 tahun, hampir 7 tahun saya tugas atau mendapatkan kepercayaan dari sekolah untuk mengajar di kelas rendah yaitu kelas 1 SD. Pada awal-awal sebelumnya kan saya itu mengajar di kelas atas. Nah, yang menjadi permasalahan saya ini kok saya merasa belum puas ya dengan pengajaran ataupun apa pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya karena masih ada siswa atau murid saya itu yang tidak eh, terlibat ataupun aktif dalam pembelajaran itu. Jadi itu masalahnya, Bu. Belum ada rasa kepuasan saya. Tuh. Oh, begitu. Kira-kira nih Bu Sumanti, apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kita siang hari ini, Bu? Nah, ini Bu, saya setelah apa? Setelah pembicaraan kita ini, saya ingin dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya, sehingga saya merasa puas, ada kepuasan di dalam hati saya. Karena menurut saya itu kalau saya puas itu ya melihat semua peserta didik saya itu aktif, ada yang terlibat dalam pembelajaran saya, begitu Bu. Iya, berarti Ibu ingin membuat pembelajaran di dalam kelas itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan ya. Baiklah. Mari kalau begitu kita mulai dengan target saja ya, Bu. Apa tujuan spesifik nih yang ingin Bu Sumanti capai untuk membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan? Tujuan spesifiknya Bu Sumanti yang ingin Ibu capai itu apa? Begini Bu, saya ingin itu kan tujuannya tujuannya itu begini Bu, saya ingin membuat pembelajaran di kelas saya itu menyenangkan. Misalnya murid-murid saya terlibat dalam proses pembelajaran, mereka aktif, antusias, sehingga juga bisa berdampak kepada hasil belajar mereka. Dan saya juga merasa puas setelah melakukan pembelajaran tersebut. Jadi ada rasa puas seperti itu. Jadi itu yang ingin saya target saya, Bu. Saya ingin apa namanya mendapatkan apa namanya itu model ataupun metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik saya. Bagus itu Ibu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, sejauh ini sih, Bu, saya itu sudah mencoba beberapa metode ya, metode pembelajaran dan misalnya dengan menggunakan permainan yang edukatif ya, dengan menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi saya. Dan selanjutnya saya juga menerapkan pembelajaran aktif dengan memberi kesempatan kepada peserta didik saya untuk belajar secara mandiri. Jadi itu yang sudah saya lakukan Bu selama ini. Oh iya. Nah, kemudian apakah metode-metode tersebut sudah efektif nih menurut Ibu? Apa saja nih yang menjadi tantangannya? Apakah ada Nah, tantangan? iya Bu, di sini dari beberapa metode yang sudah saya yang sudah saya lakukan ini selama beberapa tahun ini ada sih yang sudah efektif.
Nah, Mhm. ada yang sudah efektif, tetapi masih ada beberapa murid yang belum terlihat aktif dan antusias dalam pembelajaran saya. Jadi, mereka itu cenderungnya ikutnya itu hanya karena, apa namanya itu, karena hanya ikut-ikutan saja, tidak ada termotivasi dalam diri mereka. Sehingga pada saat kita, apa namanya, pada saat saya ingin mengetahui, apakah mereka memahami apa yang sudah saya ajarkan itu, jadi mereka itu tidak memahaminya, Bu. Berarti saya berpikir di sinilah mereka berarti tidak termotivasi, hanya ikut-ikutan saja, seperti itu, Bu. Nah, jadi untuk itulah, saya, ingin membuat semua murid saya terlibat dan termotivasi untuk belajar. Ya, baiklah. Nah, kan berdasarkan apa yang Ibu ceritakan ini, apa saja nih tindakan yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Dan bagaimana nih Ibu yakin bahwa tindakan tersebut akan membantu Ibu mencapai tujuannya nanti? Begitu, Ibu. Kira-kira apa ya, Bu, ya, selain metode, yang bisa yang telah saya terapkan itu? Mungkin saya bisa mencoba menerapkan metode belajar yang lebih kreatif kali ya, Bu, ya? Yang lebih kreatif, misalnya yang lebih kreatif dan inovatif. Misalnya, saya apa namanya, misalnya saya, menyediakan pembelajaran itu atau materi pembelajaran yang menarik bagi siswa saya. Misalnya saya menggunakan alat-alat teknologi. Nah, di sini kan saya merasa, selama saya hampir 7 tahun ngajar di kelas 1 itu kan, rata-rata saya lihat mereka itu kan menyukai ataupun suka tentang hal-hal, yang bergerak dan berwarna-warni. Jadi mungkin nanti saya akan menerapkan itu, Bu. Mungkin nanti saya akan menyiapkan dulu materi apa, saya akan menyiapkan media-medianya yang sesuai dengan, eee, kesukaan mereka, seperti itu mungkin, Bu. Dan selanjutnya juga saya akan, eee, melakukan diskusi yang efektif dengan mereka. Misalnya saya akan, mencoba berdiskusi bagaimana, tentang pelajaran yang mereka sukai, seperti itu. Bagaimana maunya mereka. Nah, mungkin setelah ini kan saya berpikir kalau seandainya ini saya terapkan mungkin mereka akan termotivasi dan mereka juga akan merasa diterima dalam pembelajaran sehingga mereka mempunyai ke kepercayaan diri. Mereka mempunyai kepercayaan diri sehingga mereka berani untuk bertanya dan berpendapat. Mungkin itu, Bu, kalau menurut saya yang bisa saya lakukan selain yang tadi, selain saya menerapkan metode-metode yang sudah saya lakukan, misalnya permainan edukasi dan sebagainya. Mungkin itu, Bu, menurut saya. Iya, bagus sekali ya, Bu, ya. Jadi di sini nanti Ibu akan mencoba menerapkan, pembelajaran atau metode belajar yang inovatif dan kreatif. Kemudian nanti Ibu ingin berinteraksi dengan peserta didik Ibu secara intens atau lebih intens lagi, seperti itu ya. Nah, Iya. iya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Eee, saya pikir sih karena kebetulan ini kan, tahun ajaran baru ya, Bu. Nah, rencana saya akan mulai melaksanakannya ya pada saat, eee, pembelajaran atau hari efektif, mungkin sekitar minggu-minggu depan lah, Bu. Karena saya juga akan menyiapkan medianya, dan di sini juga saya perlu untuk mengetahui, karena ini kan murid saya ini baru lagi kan, apalagi ini kan masanya transisi dari PAUD ke SD. Jadi mungkin saya akan mengenali dulu nih kesiapan belajar mereka, baru nanti saya akan merancangnya. Jadi rencana saya akan melakukannya eh, minggu depan, Bu. Baik, Ibu. Nah, nanti kita akan bertemu lagi untuk melihat hasilnya ya, Bu, ya. Iya, Bu. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah sesi coaching ini? Nah, setelah ada coaching ini atau setelah
percakapan ini, saya merasa termotivasi dan saya juga yakin saya bisa, mencoba tindakan yang sudah saya rencanakan ini. Saya merasa lebih terinspirasi untuk mencari ide-ide kreatif yang baru yang dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya, Bu. Jadi itu. Jadi setelah, apa namanya, setelah percakapan saya dengan Ibu, saya merasa termotivasi untuk menciptakan ide-ide kreatif dalam pembelajaran saya, Bu. Baik, Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan lagi? Saya pikir tidak ada, Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas waktunya untuk mau, bertanya dan kita berbagi di sini. Selamat siang, Ibu Sumanti. Selamat siang, Bu. Baik, sesi pertama, coaching alur cerita kami dari kelompok satu sudah selesai. Kami akan lanjutkan pada sesi kedua, di mana saya di sini berperan sebagai coachee dan Ibu Sumanti yang akan berperan sebagai coach-nya. Ibu Sumanti, siap? Siap, Bu. Selamat siang, Ibu Sumanti. Selamat siang, Ibu Lestari. Apa Apa kabarnya? kabar apa kabar juga, Ibu? Kabarnya baik. Nah, ada apa nih, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf nih, Bu. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu nih. Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Ibu Sumanti itu bisa membantu mencari solusi dari masalah saya. Seperti itu, Bu. Dengan senang hati nih, Bu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Dan eh, setelah percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, Bu. Begini, Bu, saya ingin mendapatkan solusi ya dari masalah yang saya hadapi pada saat ini. Nah, saya harap setelah diskusi, kita siang hari ini, saya dapat nanti mengelola kelas dan mengatur posisi tempat duduk, atau denah kelas saya agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Itu, Bu, harapan saya. Oh, begitu. Nah, coba Bu Lestari ceritakan masalahnya itu seperti apa yang Ibu hadapi? Ya, jadi begini, Bu. Kan pada tahun ini, tahun pelajaran 2024-2025 ini, siswa saya itu bertambah nih, Bu, banyak ya. Yang tahun lalu itu berjumlah 34 siswa, tapi pada tahun ini, kelas 6 ini, semakin banyak, ada 42 siswa di dalam satu rombel. Nah, dibandingkan tahun kemarin itu memang lebih banyak. Namun ruang kelas di sekolah saya itu kurang atau tidak memadai sehingga siswa saya yang berjumlah 42 orang ini berada dalam satu ruang kelas yang sama atau satu rombel sehingga sempit tempatnya. Posisi dan tempat duduknya itu juga tidak sesuai lah dengan banyaknya siswa seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira dengan jumlah siswa Ibu tadi kan Ibu bilang berarti ini masalah Ibu ini tahun kemarin kan Ibu apa namanya muridnya hanya 35 orang, tapi pas tahun ajaran ini jadi 42 orang. Jadi masalahnya Ibu kesulitan nih untuk apa mengatur posisi duduk mereka ya Bu ya. Nah, Iya jadi betul, Ibu Ibu. ingin supaya nanti bisa mengatur tempat duduk mereka ini uh, sesuai dengan apa kondisi kelas, tetapi menyenangkan untuk murid-murid ibu seperti itu ya bu ya. Iya. Nah kira-kira nih dengan jumlah siswa yang 42 orang itu tadi per rombel, nah dalam satu kelas, apakah sudah berapa posisi? Apakah ibu sudah pernah mencoba? Ada berapa posisi yang sudah ibu coba uh, untuk membentuk denah di kelas ibu itu? Coba Ibu, sudah Ibu lakukan apa? Iya, Ibu. Nah, di kelas pada saat ini, sampai saat ini saya sudah mencoba 2 model denah kelas. Yang pertama model klasik seperti biasa, klasikal itu ya. Kemudian yang kedua model kelompok tim, yang pada saat ini saya jalankan yaitu dengan kelompok tim, begitu, Ibu.
Nah, dari kedua posisi yang sudah Ibu, apa namanya, yang sudah Ibu eh, coba tadi atau sudah Ibu terapkan tadi, nah kira-kira menurut Ibu nih yang paling nyaman digunakan itu yang mana, Bu? Menurut saya nih, model posisi tempat duduk yang paling nyaman mungkin barangkali ya, masih cocok digunakan pada saat ini dengan posisi kelompok tim itu, Bu. Itu yang saya rasa cocok atau nyaman, gitu. Oh, jadi menurut Ibu yang posisi tim ya, yang Iya, menurutnya betul. nyaman. Nah, bagaimana respon siswa? Kan Ibu tadi sudah menerapkan posisi bentuk denah tim tadi ya. Nah, Iya, apakah ada betul. respon siswa? Misalnya ada siswa yang setuju misalnya atau ada siswa yang kurang nyaman? Apakah ada respon siswa seperti itu, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Di sini ada 2 nih respon siswa. Ada respon siswa yang merasa nyaman dengan posisi kelompok tim, kemudian ada juga beberapa siswa yang tidak nyaman dengan posisi, model ini gitu ya. Ada 23 dari 42 orang, ada 23 orang ini yang nyaman dengan posisi kelompok tim, posisi denah tempat duduknya. Kemudian ada 19 orang ini yang merasa tidak enak dengan posisi seperti itu, karena memang postur badan ada yang memang besar ya, lebih besar dari teman-teman lain, sehingga membuat, 19 anak ini merasa tidak cocok atau tidak nyaman selama proses pembelajaran di kelas dengan posisi, yang seperti itu, yang kelompok tim itu, begitu Ibu. Oh, seperti itu. Nah, Iya, sekarang kan Bu Lestari sudah tahu nih masalahnya. Masalahnya tadi kan Ibu sudah mencoba ya, Ibu kan sudah iya, mencoba tentang apa namanya denah yang Ibu coba tadi. Nah, tapi masih ada beberapa siswa yang tidak nyaman karena mungkin alasannya postur tubuh mereka ya. iya Nah, betul, Bu. sudah tahu permasalahannya. Jadi permasalahan mereka ini karena adanya itu tadi apa postur tubuh mereka. Nah, lalu untuk mengatasi hal ini kira-kira menurut Ibu apa yang akan Ibu upayakan atau Ibu lakukan? Iya, saat ini, kan saya masih nih menggunakan model atau posisi kelompok tim nih, model denahnya, karena menurut saya itu lebih banyak siswanya yang memilih dengan model tersebut, kelompok tim ini, Bu, seperti itu. Oh, jadi Ibu masih ingin menggunakan model kelompok tadi ya, Bu ya? Nah, tadi Iya, kamu sudah bercerita dengan model ini ada 19 orang yang tidak senang dan sulit untuk bergerak. Nah, mungkin Bu Lestari ingin menambahkan atau merubah model ini. Tadi kan karena menurut Ibu kan tadi model kelompok itu yang Ibu apa Ibu rasa nyaman. Cuma karena ada 19 orang tadi. Nah, apakah karena ada maksudnya ada respon dari 19 orang anak ini tadi, apakah Ibu akan merubah metode atau denah itu sesuai dengan kebutuhan murid Ibu? Apakah Ibu akan ada rencana model lain untuk Ibu terapkan selain iya. itu tadi? Mungkin barangkali, mungkin saya bisa gabungkan model kelompok tim atau dengan model denah yang model lainnya barangkali ya, Bu, untuk 19 orang ini. Mungkin di sini saya nanti minta pendapat dari 19 orang anak, maunya model posisi tempat duduk yang seperti apa barangkali yang cocok diterapkan atau digabungkan dengan model posisi, kelompok tim ini, Bu. Barangkali bisa seperti itu, Bu, saya gabungkan 2 model posisi atau denah tempat duduk. Barangkali bisa seperti itu kali ya, Bu, ya? Oh iya, berarti maksud Ibu ini digabungnya. Oh, Iya. bagus sih itu, Bu. Ya, itu sudah bagus. Mungkin selama ini jika hanya menggunakan model posisi kelompok atau tim, tidak membuat nyaman 19 orang anak tadi. Nah, mungkin Ibu bisa nanti menerapkannya ini ya, supaya Iya. nanti anak yang 19 orang ini merasa nyaman dalam pembelajaran Ibu. Bagus, bagus rencana Ibu ini. Iya, Bu, kasihan juga saya melihat 19 orang anak itu yang selama proses pembelajaran itu kan merasa tidak nyaman, Bu, itu. Iya. Nah, jadi apa nih atau yang akan Ibu lestarikan kapan nih? Kapan kapan Ibu akan melaksanakannya ini? Iya. Mengingat ini kan sudah mau masuk nih, Iya, kapan iya. kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Iya, selama seminggu pembelajaran ini, dari MPLS kemarin, jadi karena sebentar lagi mulai pembelajaran yang aktif gitu ya, maka secepatnya saya akan melaksanakan, perubahan bentuk denah tempat duduk ini, Bu. Mungkin dalam 2 3 hari ini akan saya rubah secepatnya, seperti itu, Bu. Iya benar. Nah, mungkin yang Bu Lestari ambil sudah tepat. Nah, yang Ibu ambil sudah tepat dan saya setuju dengan apa yang Ibu rencanakan ini. Nah, kira-kira eh, dari hasil ini apa yang Ibu dapatkan ini?
Saya setelah melakukan, diskusi dengan Ibu, saya itu bersyukur ya sekarang sudah menjadi lega, Bu sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Kemudian saya akan mengatur ulang, posisi tempat duduk dengan menerapkan 2 model, yaitu model kelompok tim dan model yang sesuai pilihan dari 19 orang murid saya tadi, seperti itu, Bu. Nah, bagusnya. Nah, keren sekali. Iya, saya yakin Ibu Ibu Lestari ini pasti bisa melakukannya dan tetap semangat ya, Bu, Siap, untuk Ibu. berusaha, menciptakan ruang belajar yang nyaman untuk peserta didik kita. Nah, kira-kira, apalagi nih yang ingin Ibu apakah ada lagi selain yang ini, selain masalah ini yang ingin Ibu, sampaikan? Untuk saat ini cuma masalah denah tempat duduk saja sih, Bu, dengan rombel yang tidak sesuai banyaknya siswa. Oh, tidak ada yang lain lagi masalahnya. Iya. Baiklah, Bu. Nah, kita sudah berbicara tadi ya, nah, minggu depan kita bertemu kembali ya, Bu, untuk membicarakan rencana yang telah Ibu lakukan ini. Semoga, Iya, Ibu, sehat siap. Ibu Terima dan kasih, Ibu siswa Ibu. Sumanti. Ya, sama-sama, Bu. Selamat siang, Ibu Sumanti. Selamat siang. Baik, kami sudah selesai untuk melakukan diskusi atau coaching model Tirta dari kelompok 1.